Oke, teman-teman kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman- Teman-teman, kita berada di proses untuk apa namanya matrikulasi. Matrikulasi ini adalah kegiatan wajib yang digunakan untuk mengantarkan, ya, mengantarkan mahasiswa untuk mencapai ke apa namanya ke kegiatan perkuliahan. Ada beberapa hal teman-teman semuanya. Yang pertama, matrikulasinya terkait dengan isu dan isu-isu kebijakan, ya. Jadi ada dua pertemuan, nanti pertemuan hari ini dan besok, ya. Yang ada pertama memahami landscape isu-isu kontemporer dan dasar-dasar kebijakan pendidikan, ya. Teman-teman perlu tahu bahwa ini mengapa mata kuliah ini penting, ya, sebagai untuk di calon magister pendidikan, karena teman-teman harus pahami bersama bahwa gelar magister pendidikan tidak hanya mencetak Anda menjadi praktisi yang lebih baik, tapi juga menjadi pemikir, analis, dan calon pemimpin di bidang pendidikan. Ingat, teman-teman lulus S2, harapannya bisa menjadi pemikir, bisa menjadi analis, yang mampu menganalisis dan menjadi pemimpin di bidang pendidikan. Dan kepemimpinan itu membutuhkan untuk memahami masalah yang sangat kompleks, ya, merespon dengan kebijakan yang sangat tepat, di mana satu permasalahan belum tentu ada solusinya, ya, ketika satu masalah permasalahan di inovatif misalnya, belum tentu itu bisa diterapkan di mutual ataupun yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Ini teman-teman semuanya. Oke. Untuk tujuan kita hari ini, harapannya bisa mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu strategis dan kontemporer dalam bidang pendidikan di tingkat nasional dan global. Yang kedua, memahami konsep dasar kebijakan publik khususnya dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, memetakan hubungan kausal antara sebuah isu dengan lahirnya sebuah kebijakan, ya. Jadi beda antara isu dan kebijakan, ya. Saya akan sampaikan di sini. Sebenarnya isu apa sih gitu loh, ya. Isu I-nya jangan diganti A, ya, nanti takut berubah makna. Jadi membawa kita akan menjelaskan dua kalimat yang sangat berkait. Yang pertama, dunia isu. Isu adalah masalah-masalah yang aktual, yang strategis yang dihadapi oleh sistem pendidikan kita. Dari level mikro itu level sekolah, hingga level makro ataupun nasional global, ya. Yang kedua, di dunia kebijakan, ya. Memahami bagaimana respon terhadap isu-isu tersebut terus dirancang, diterapkan, dinilai efektivitasnya dalam bentuk kebijakan, peraturan, dan program. Contoh, bicara masalah level mikro, misalnya kebijakan pembelajaran deep learning, itu kan bagaimana praktik-praktik pembelajaran deep learning itu dilakukan dan diterapkan di lingkungan kelas. Sementara bicara masalah makro, misalnya kebijakan makro itu kan MBG, ya. Teman-teman yang sudah dapat MBG itu kan juga itu kan kebijakan makro, di mana satu kebijakan terkait dengan makanan bergizi gratis itu diterapkan di seluruh Indonesia dan itu mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi keuangan, mempengaruhi bahkan terkait dengan keracunan. Guru diminta untuk mencicipi dulu, kalau ada apa-apa jadi gurunya dulu yang keracunan gitu misalnya. Itu yang akhirnya beredar kan gitu. Jadi misalnya beda antara isu dan kebijakan. Contoh, isunya adalah teknologi yang makin canggih untuk mendukung pembelajaran. Contohnya artificial intelligence. Tapi kebijakannya akhirnya apa? Ada pelajaran khusus yang itu mengarahkan pada pembelajaran artificial intelligence. Misalnya kegiatan pembelajaran artificial intelligence itu di kebijakan. Terus ini teman-teman semuanya, urgensi, ya. Kenapa sih mata kuliah isu dan kebijakan ini sangat penting? Yang pertama, dunia bergerak begitu cepat. Seperti apa? Seperti artificial intelligence, kesenjangan learning loss, kayak kemarin pas deep learning itu kan ada learning loss, ya, di mana hampir 2 tahun anak-anak yang lulusan COVID itu terjadi ada learning loss, ada hal-hal yang hilang di situ, ya.
seperti artificial intelligence, tuntutan SDGs terkait dengan sampah, terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan lain-lain itu ya. Mengharuskan kita tidak harus sekedar mengikuti, tapi mengkritisi dan membentuk sebuah kebijakan. Yang pertama terkait dengan, yang kedua terkait dengan agensi. Lulusan S2 diharapkan menjadi agent of change, ya. Perubahan yang efektif hampir selalu membutuhkan intervensi kebijakan, baik di level sekolah, daerah maupun nasional. Ya. Yang ketiga berpikir sistemik. Kuliah ini nanti akan melatih bagaimana teman-teman semua melihat masalah pendidikan bukan dari peristiwa yang terisolasi, tetapi bagi bagian dari sistem yang kompleks dengan banyaknya pemangku kepentingan dan kepentingannya masing-masing. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini kaitan dengan bidang studi lain. Jadi mata kuliah isu dan kebijakan sebagai pengantar ini nanti juga berhubungan dengan mata kuliah lain ketika teman-teman di perkuliahan. Dan ini arahnya nanti bisa teman-teman lakukan di untuk bahan membuat tesis. Ya. Satu, kaitannya dengan bidang manajemen pendidikan, yaitu apa? Memberikan konteks makro kebijakan nasional yang menjadi batasan dan peluang untuk sebagai pengelolaan di level meso, sekolah ataupun di universitas. Yang kedua, kurikulum dan teknologi pendidikan. Kebijakan kurikulum seperti kurikulum merdeka, deep learning, ya, adalah respon langsung terhadap isu relevansi dan kualitas pembelajaran. Terus yang ketiga, psikologi pendidikan, ya, kebijakan pendidikan inklusif lahir dari pemahaman isu keberagaman. Jadi isunya adalah keberagaman peserta didik, kebijakannya adalah pendidikan inklusi. Nah, paham ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah penelitian pendidikan, ya, memberikan research gap yang kritis, ya. Research gap itu misalnya itu kan lahir dari sebuah masalah. Masalah itu adalah bukan sesuatu yang harus diselesaikan, tapi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Itu namanya sebuah masalah. Nah, bagaimana teman-teman bisa melihat itu sebagai sebuah masalah penelitian atau tidak? Nah, ini ketajaman berpikir teman-teman nanti akan mulai diasah di semester 1 dan 2. Di semester 3 teman-teman membuktikan bahwa teman-teman layak dan memiliki pemikiran yang kritis melalui tesis, ya. Dan teman-teman, kami sampaikan kuliah di S2 Pendidikan Dasar Unima terdiri dari didesain lulus 3 semester. Jadi nanti semester 2 dosen pembimbing sudah mulai dibagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pemetaan isu-isu pendidikan. Ya, ini pemetaan isu-isu pendidikan. Ini ada isu akses dan equity, keberimbangan. Ya, akses ini berarti masuk ke sistem pendidikan. Equity berarti mendapatkan pengalaman yang adil dan sesuai dengan kebutuhan meskipun latar belakangnya berbeda. Ya, makanya ketika bicara masalah akses pendidikan, kalau yang ini kan akses pendidikan untuk semua yang sekarang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Contoh ya, sebagai contoh ini, seorang di Papua bisa mengakses sekolah, ada gedungnya. Tapi apakah ia mendapatkan equity, guru yang berkualitas, bahan ajar yang memadai seperti anak di Jakarta, kan gitu. Jadi ini itu adalah permasalahan yang teman-teman bisa lakukan. Jadi pola-polanya seperti ini. Ya. Beberapa bentuk kesenjangan yang teman-teman bisa lakukan, misalnya bicara masalah antar wilayah, desa dan kota, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, atau sosial ekonomi, anak yang dari keluarga mampu dan anak yang dari tidak mampu, atau gender. Meski sudah relatif baik ya, isu ini masih ada gitu ya. Contoh partisipasi perempuan di STEM masih bisa ditingkatkan. Ataupun bentuk-bentuk kesenjangan disabilitas, misalnya akses untuk berkebutuhan khusus masih sangat terbatas baik dari segi infrastruktur maupun kesiapan guru kan gitu. Jadi isu-isu terkait dengan akses dan equity ini menjadi bagian penting. Teman-teman bisa menjadi ketika nanti ditanya permasalahannya apa, isunya apa. Nah, isunya saya mengangkat tentang akses dan equity. Topiknya adalah ini. Nah, teman-teman bisa menjawab. Ya. Yang kedua, ya, isu kualitas dan relevansi. Ya, kualitas. Teman-teman lulusan di Indonesia sendiri
Isu kualitas dan relevansi bukan hal yang baru-baru ini, udah lama banget ya. Jadi harapannya siswa yang ada di Indonesia bukan sekedar lulus, tapi lulus dengan kompetensi yang bermakna untuk kehidupan dan pekerjaannya. Contoh, standar kurikulum. Apakah benar kurikulum Merdeka ini sudah mampu menjawab tantangan abad 21? Ya, kan gitu. Ya. Atau kompetensi guru. Masih banyak guru yang kesulitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ataupun literasi digital. Kan gitu. Atau dalam kualitas pembelajaran. Masih banyak sekolah yang masih berfokus pada hafalan, rote learning, daripada penalaran kritis atau critical thinking. Ya. Terus link and match. Lulusan SMK, sarjana yang masih menganggur karena kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan industri, misalnya. Lulusan SMK malah masuknya ke PGSD gitu. Meskipun ya nggak masalah, tapi itu terjadi banyak. Ya, banyak lulusan PGSD itu yang dari SMK. Berarti kan mereka orientasinya harusnya bekerja malah kuliah. Begitu juga dari SMA. Banyak yang harusnya mereka melanjutkan studi, tapi mereka malah akhirnya bekerja kan, karena masalah biaya satu dan lain hal. Terus ini isu pendanaan. Bagaimana pendidikan ini dibiayai? Ya, ketika misalnya ada wajib belajar 13 tahun dari fase fondasi dari PAUD, ya, dari PAUD, SD, SMP, SD, SMP, SMA, sama tambah satu lagi PAUD, jadi 13 tahun ya. Itu sudah jadi kebijakan. Konsep lah dari PAUD siapa yang membiayai, siapa yang membayar, apakah daya cukup atau tepat? Contoh kebijakan biaya bantuan operasional sekolah untuk operasional negeri dan swasta misalnya, atau untuk perguruan tinggi ya. Sekarang perguruan tinggi yang punya Badan Hukum Pendidikan, mereka tidak memperoleh bantuan dari pemerintah, mereka mengelola keuangannya sendiri. Ya. Ini beasiswa untuk S2 dan S3 dalam negeri, investasi SDM unggul, dan juga terkait dengan pendanaan. Ya, sebenarnya tanggung jawab konstitusi menyatakan bahwa 20% APBN untuk pendidikan, tetapi perdebatannya tentang efektivitas penerapannya masih hangat. Ya. 20% itu harusnya bukan termasuk gaji pegawai, tapi di tempat kita sudah lebih dari 20%, cuma gaji pegawai seluruh guru itu dimasukkan. Saya no comment aja, saya takut keceplosan kan saya rekam ini ya. Terus ini isu teknologi dan disrupsi ya. Misalnya teknologi adalah bermata dua ya. Bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi membuka peluang kerja tanpa batas, tapi di sisi lain memperlebar kesenjangan. Contoh nih, digitalisasi sekolah. Ya. Program pemerintah menyediakan platform digital seperti Rumah Belajar. Dulu ada namanya PMM, ataupun yang di Kemenak biasanya ada Pintar Kemenak, kan gitu-gitu ya. Atau pembelajaran daring menjadi normal pasca pandemi, tetapi menimbulkan isu learning loss dan kelelahan, ya, burning out ya. Nah, tempat kita sekarang bukan hanya siswa yang burning out, guru juga rata gitu ya. Kenapa guru banyak yang burning out? Karena mereka kelelahan dengan tugas-tugas pembelajaran, harus ikut workshop, masih dapat tambahan untuk mengelola dana aset atau mengelola bos, kan. Sementara tidak banyak, kalau saya sampaikan, tidak banyak sekolah yang memiliki TU yang khusus bagian keuangan, kan gitu ya. Terus ini AI dalam pendidikan, misalnya ChatGPT, tools AI, memaksa kita untuk berpikir ulang tentang definisi kecerdasan, plagiarisme, dan model evaluasi. Dan yang terakhir tentang kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa memiliki gawai dan akses internet yang memadai di rumah, kan gitu. Ataupun kadang-kadang ketika melakukan proses daring menggunakan HP dari ibunya, ya, HP dari orang tuanya, ya. Oke, sebentar. Oke. Pendanaan sudah, teknologi digital, nih.
terkait dengan SDGs. Contoh pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari komitmen global dan persaingan internasional. Jadi memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara dengan juga mendukung kesempatan belajar hidup, belajar seumur hidup bagi semua. Ini adalah kompas global yang menjadi acuan kebijakan kita, ya. Atau percaturan global, peringkat PISA, TIMSS, PAAC, atau menjadi benchmark kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan negara lain. Benchmark itu kita coba lihat ini, apa bahasanya? Kayak semacam studi banding kita belajar dari negara lain, itu namanya benchmark gitu. Ya, kita belajar di sekolah lain melakukan benchmarking kan gitu ya. Dibandingkan di negara lain, kebijakan kita dirancang untuk mengejar ketertinggalan ini ya. Oke. Terus ini dasar-dasar dari kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kebijakan publik ya. Jadi kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih oleh pemerintah atau pemegang otoritas untuk mengatasi sebuah masalah publik ya. Contoh ya, bicara banyaknya sampah yang ada di lingkungan sekolah, ada kebijakan sekolah adiwiyata ya, kayak gitu. Atau banyaknya praktek-praktek atau banyaknya kasus-kasus orang yang melakukan korupsi, akhirnya ada pendidikan anti korupsi masuk di sekolah kan gitu. Itu namanya kebijakan publik ya. Dan yang kedua adalah kebijakan pendidikan. Ini bicara tentang bagian dari kebijakan publik yang secara khusus berfokus pada masalah-masalah di bidang pendidikan. Ini berupa undang-undang seperti Sisdiknas, peraturan pemerintah, Perpres, Permendikbud hingga surat edaran. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, 3 dasar kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah siklus kebijakan. Ya. Ini adalah model yang menganalisis kehidupan life, sebuah kebijakan lahir hingga kebijakan itu hilang atau mati. Ya. Yang pertama perlu adanya setting, penetapan agenda. Bagaimana sebuah isu menjadi masalah yang dianggap penting dan layak untuk diatasi oleh pemerintah. Dan yang kedua, contoh isu-isu terkait dengan ketahanan pangan atau menjadi toga di sekolah. Apakah itu penting dikelola oleh sekolah atau enggak? Atau penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah dalam pembelanjaan BOS atau BOSKIN. Nah, ini kira-kira bisa menjadi penting nggak, layak nggak diselesaikan kan gitu. Jadi melalui advokasi media, tapi ingat kebijakan itu fokusnya adalah untuk melakukan atau menyelesaikan atau mencegah sebuah masalah. Ingat-ingat ya. Terus ini melalui advokasi media, tekanan kelompok masyarakat, laporan penelitian atau agenda politikus, misalnya isu learning loss selama pandemi menjadi headline media, sehingga pemerintah merasa harus merespon. Ya, kapan ini kebijakan muncul? Nah ini tadi kebijakan munculnya dari banyak tekanan kelompok masyarakat. Contoh yang tekanan kelompok masyarakat apa? Contoh terkait dengan Sonhorik. Sonhorik tahu nggih? Sonhorik itu Sonhorik ini ya. Akhirnya banyak yang minta untuk karena banyak mengganggu masyarakat, ada kebijakan di Kemenak dari Jawa Timur bahwa dari MUI Jawa Timur bahwa Sonhorik haram. Gitu. Yang kedua adalah laporan penelitian, riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti atau kelompok ya, dan juga agenda politikus. Ini bisa menjadi bagian yang penting. Terus yang kedua, tadi selain setting, berikutnya adalah formulasi. Ya. Bagaimana alternatif solusi ini dirancang? Contoh, pembuat kebijakan baik Kemdikbudristek maupun DPR merumuskan berbagai program, mereka melakukan kajian, menimbang untung baiknya rugi, memilih opsi terbaik, hasilnya adalah sebuah dokumen kebijakan. Misalnya Permendikbud tentang program guru penggerak. Kan gitu, ya. Adanya isunya adalah banyak guru-guru yang tidak mengerti pola-pola pembelajaran. Ya. Perlu adanya menggerakkan guru untuk termotivasi dan memberikan kualitas layanan pembelajaran yang terbaik. Ya. Nah, muncullah artinya ide dan gagasan salah satunya di program guru penggerak. Nah, kemudian dibahas menjadi sebuah kebijakan. Ya. Ini setelah program kebijakan misalnya Permendikbudristek terkait dengan
guru penggerak, kemudian dilakukan adanya implementasi kebijakan, ya. Apakah kebijakan dirancang bagus di atas kertas atau berjalan baik di lapangan, ya. Ini melibatkan tahapan yang paling rumit, ya. Melibatkan banyak aktor seperti Pemda, Dinas Pendidikan, kepala sekolah guru yang menafsirkan dan menjalankan kebijakan, seringkali menjadi gap antara yang diharapkan dan kenyataan karena masalah komunikasi, sumber daya ataupun resistensi. Ya. Oke, dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Ternyata dari hasil evaluasi, contoh ya ini ya, kebijakan ini berhasil. Apa dampaknya? Apakah perlu dihentikan, diperbaiki atau dilanjutkan? Contoh program guru penggerak, program sekolah penggerak. Hasil evaluasi mengatakan bahwa program-program itu tidak berhasil, dampaknya kurang besar, ya, sehingga program guru penggerak, program sekolah penggerak dihentikan. Ya, proses ini untuk proses menghentikan ini ada namanya proses mengumpulkan data dan bukti untuk mengukur kinerja kebijakan tersebut terhadap tujuan semula. Hasil evaluasi dapat mengembalikan kebijakan ke tahap agenda setting. Jika gagal total dengan formulasi, jika perlu perbaikan. Makanya kurikulum Merdeka itu dikaji dengan perbaikan pendekatan pembelajaran. Sementara untuk program guru penggerak, program sekolah penggerak dihentikan secara total. Itu sedikit dari saya. Ini nanti ada apa namanya? Ada kuis. Nanti teman-teman bisa kerjakan ini. Ya, sampai sini dulu.